datang di episode aku serba-serbi manja sama aku ya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku nih ya. Banyak banget pertanyaan ya. Kenapa sih aku mau jawabin pertanyaan kali ini? Karena di episode yang sebelumnya nih yang udah aku upload itu banyak banget DM yang masuk ke aku ya. Tapi aku nggak jawab semua pertanyaan nih. Yang pertanyaan tentang apaan sih? Tentang kegiatan yang ada di media. Oke, penasaran? Kepo, penasaran? Karena DM-nya itu ada ratusan, ribuan, dan jutaan. Aku sortir dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya. Ini yang sering banget ditanyain sama semua orang ya. Semua orang penasaran tentang media tuh apa sih, gimana sih gitu ya kan. Oke, pertanyaan pertama, Kak, gimana sih jam kerja di media? Oke, jam kerja di media ya, kalau aku sih ya, divisi aku ya, untuk divisi aku sendiri, divisi make up, itu minimal jam kerja itu adalah minimal 8 jam. Oke, untuk masuknya, Kak masuknya jam berapa sih, pulangnya jam berapa? Itu nggak tentu, tergantung program yang kalian dapat di jadwal itu. Misalnya di hari Senin kita dapat program yang pagi, insert pagi, terus lanjut ke pagi-pagi stay happy, lanjut lagi ke insert siang, ke brownies gitu ya. Jadi pokoknya hitungannya lah minimal 8 jam. Kalau misalnya kalian masuknya tugasnya siang, programnya siang, ya pulangnya sampai malam. Kak, berarti minimal 8 jam, berarti jam 8 jam emang harus udah pulang ya Kak? Enggak juga, oke. 8 jam itu minimal ya, tekankan sekali lagi, 8 jam itu minimal. Kenapa 8 jam minimal? Karena kerjaan yang kita kerjain itu bukan cuma itu aja, banyak banget yang kita kerjain ya. Dari ada meeting, terus kerjaan juga program itu ada yang nggak tahu waktunya. Misalnya kayak ada tapping nih, kita kalau misalnya ada tapping program-program itu kita nggak tahu misalnya jam berapa gitu. Jadi waktunya nggak tentu, ada yang bisa sampai 10 jam, 12 jam, ada yang bisa sampai dari pagi ketemu pagi, ya kan, ada yang pagi sampai malam, pagi sampai sore, ada yang syutingnya cepat juga bisa, itu namanya syuting sehat, oke? Jadi udah tahu ya jam kerjanya itu kalau di kita tuh nggak tentu, jadi tergantung program yang kita pegang. Kak, emang kalau syuting selalu di studio aja apa gimana? Syuting itu nggak selalu di studio sis, oke? Syuting itu ada yang di studio dan juga ada yang di luar. Itu kita namakan DLK, Dinas Keluar Kota. Ada lagi yang ketiga, DLN, Dinas Luar Negeri, oke? Jadi syuting itu nggak cuma di studio, nggak cuma sekitar-sekitar kantor, ada juga yang di luar, mungkin aja di rumah artis, atau mungkin aja di kafe, atau mungkin aja di tempat-tempat mana, atau di jalan, atau ya sesuai dengan konten atau program yang sedang dibuat ya kan. Oke. Kak, sebenarnya studionya tuh banyak nggak sih? Ya studionya lumayan banyak, kita sekitar ya kurang lebih ada 5 lebih studio lah ya yang kita punya ya untuk syuting-syuting. Jadi kita nggak cuma satu dibuat semua program tuh, enggak, kita banyak, ada studio ini, studio ini gitu. Jadi banyak semuanya, pokoknya seru banget. Oke, lanjut yang ketiga. Aduh, banyak banget nih semuanya pertanyaan, kita cari-cari dulu nih ya. Aduh jutaan nih, ribuan, oh my god. Oke, Kak, ada nggak syuting sampai di luar kota? Terus biasa berapa hari ya Kak? Oke, tadi tuh menjawab pertanyaan, tadi aku udah jawab tuh pertanyaan kedua ya. Syuting itu ada 3 macam, ada yang di studio, di kantor, terus ada DLK, Dinas Keluar Kota, sama ada DLN, Dinas Luar Negeri ya. Jadi kalau misalnya syuting di luar kota ada nggak sih? Pasti ada ya. Kita keluar kota tuh kayak ke semua macam daerah itu udah kita iniin deh pokoknya ya. Terus biasa berapa hari ya? Kalau berapa harinya tergantung dari program itu, kebutuhan syutingnya itu untuk berapa episode gitu kan. Biasanya tuh kita tuh sekitar minimal tuh 3 hari, itu minimal 3 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah kayak waktu itu kita sempat pegang Piala Dunia, itu kita kemana ya kita ya? Ke Rusia, tuh kita ke Rusia itu sampai 1 bulan. Tuh bayangin tuh ke Rusia ya, ke Rusia. Kita tuh Dinas Luar Negeri itu sama 1 bulan ke Rusia untuk mempersiapkan program Piala Dunia itu. Oke, jadi minimal ya 3 hari sih biasanya sih ya keluar kota. Misalnya kalau misalnya dekat-dekat kayak ke Bandung, ke Bogor, itu biasanya cuma 3 hari. Tapi kalau misalnya kayak ke Bali, ke Lampung, ke Bengkulu dan lain-lainnya itu biasanya lebih dari 3 hari. Kak, kalau syuting, studio, dan luar kota biasanya krunya berapa banyak sih? Oh my god, kalian masih nanyain krunya ya? Kalian biasanya nih kalau misalnya kita lagi syuting nih, kalian nonton di krunya, kalian lihat gak sih krunya sebanyak apa? Itu banyak banget ya kan? Krunya banyak banget.
Jadi kita tuh semua divisi tuh ada di situ. Ya, contohnya jadi kayak ada make up, ada wardrobe, ada lighting, ada kameramen, terus ada kerana kreatif, PA, terus ada audio man, ada produser, ada director. Semuanya ada. Kalian bingung kan itu apaan? Nanti episode nanti akan aku jelaskan per divisi itu apa aja sih kegiatannya, apa aja sih yang mereka lakukan ya kan. Nanti aku akan jelasin semuanya ya pokoknya detail. Jadi kalian bisa tahu nih kalau misalnya kalian mau ke media nih, aduh aku tuh bingung aku mau ngambil apa sih sebenarnya di media gitu kan. Kalau misalnya bagian kreatif tuh apain aja sih, bagian PA tuh apa aja sih, director apa segala macam, semuanya akan aku jelasin sama kalian sampai kita ikut di syutingnya. Oke? Tunggu ya di sana. Oke. Kak, kalau keluar kota untuk makan kita ditamu nggak sih? Dan dapat duit nggak sih? Hei. Kalau untuk makan, untuk segalanya sih, aduh, oke, kalian pasti penasaran kan? Oke, jadi kalian kalau misalnya mau tahu gimana sih ini jawabannya apaan sih kak? Jadi gimana sih kak jawabannya? Aku nggak akan jawab. Jadi jawabannya kalian masuk aja ke media ini. Oke, jadi kalian bisa tahu nih gimana sih keluar kota, dapat makan nggak sih, dapat duit saku nggak sih, ya kan? Pasti kalian pengen tahu kan itu. Keluar kota kan capek, berhari-hari nggak ketemu keluarga. Terus habis itu nanti makannya di sana gimana? Terus nanti kalau misalnya ini segala macam gimana? Kalian pasti panik kan? Kalian pasti aduh nanti gimana ini segala macam. Tenang. Buktinya aku kan sehat di sini, aku bahagia di sini, aku kerja di sini tuh bahagia, senang ya kan? Berarti apa? Udah dapat jawabannya kan sedikit demi sedikit ya kan. Tapi kalau kalian mau tahu jawabannya lebih lanjut, kalian masuk ke media. Oke guys, tadi kan pertanyaannya sebenarnya mau ada 5 nih. Cuma ada satu lagi nih pertanyaan nih. Pas aku cari-cari, ini pertanyaan penting banget dan harus dijelaskan sama kalian semua yang mungkin ada yang ngerti dan ada yang tidak. Oke, pertanyaannya ya. Kak, gimana sih kalau syuting pada saat musim corona kayak gini? Ya, oke. Pertanyaannya cukup bagus ya guys. Oke, jadi aku akan menjawab. Jadi semasa corona ini memang kita ada liburnya, jadi adalah WFH ya, work from home. Oke. Terus habis itu kita tetap syuting, tapi syutingnya hanya di studio aja. Jadi kita mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak membuat keramaian, ya. Terus untuk tidak berkumpul-kumpul banyak, ya. Pokoknya kita menaati itu semuanya. Jadi kita usahakan syutingnya di studio. Nah kak, biasanya kalau misalnya syuting di studio berarti banyak orang juga dong kak? Percuma dong? Enggak juga. Jadi di syuting di studio itu biasanya kan ada penonton, mungkin krunya lebih banyak kapasitasnya. Dan ini SOP kali ini diperkecil, jadi tidak ada penonton gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat di studio kurang rame nih, kurang seru. Tapi memang itu yang harus kita lakukan untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama. Nah, jadi ya memang semua itu diperkecil gitu, dari penonton, dari kru-krunya. Misalnya krunya nih dari 10 orang ya cuma jadi 3 orang atau 4 orang. Dan yang terpenting adalah kita harus menggunakan perlengkapan perlindungan diri untuk kita. Jadi sarung tangan dan juga masker, dan juga jangan lupa kita physical distancing. Oke? Jadi enggak mentang-mentang kita syuting di studio terus kita juga rapat-rapat dan rame-rame, enggak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke studio pun kita ada pengecekan suhu tubuh dan juga kita masuk ke ruang disinfektan. Jadi yang masuk ke studio benar-benar steril gitu. Jadi saat bekerja juga steril. Kita juga menyiapkan semprotan juga disinfektan itu untuk peralatan yang ada. Jadi semua peralatannya insya Allah semua steril. Oke. Dan semua juga perlengkapan juga harus lengkap sesuai dengan SOP. Seperti itu. Pertanyaan sangat bagus untuk menutup episode kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Bye bye.